Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di resensi buku bersama Rajwa. Buku kali ini yang akan aku bawakan untuk resensi berjudul Pain, dengan penulis asal Korea Selatan yaitu Lee Hyung, dengan editor Claudia Putri, desain sampul oleh Resolusi, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama MNC, tahun terbitnya pada 2020, dan tebal buku sebanyak 4 halaman utama dan 204 halaman, serta ISBN 532090018. Kira-kira Pain ini buku seperti apa ya teman-teman? Apakah buku yang menceritakan sebuah karya seni atau malah hal lain? Teman-teman penasaran gak? Kalau penasaran, tonton video ini dan dengarkan resensi buku oleh saya sampai habis ya. Novel Pain karya Lee Hyung menggambarkan masa di mana Korea Selatan sedang mengalami angka kelahiran yang menurun drastis dan banyak orang memilih untuk tidak memiliki anak. Pemerintah kemudian menciptakan sistem baru untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan merawat dan membesarkan anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut ditempatkan di lembaga khusus bernama NC Center dan disebut sebagai anak bangsa. Sistem ini bertujuan agar setiap anak tetap memiliki masa depan meskipun tanpa keluarga kandung. NC Center tersebar di seluruh penjuru Korea dan terbagi menjadi 3 bagian besar. First Center menampung bayi dan anak-anak prasekolah. Second Center mendidik anak-anak usia sekolah dasar hingga 12 tahun. Dan Last Center menjadi tempat bagi remaja usia 13 hingga 19 tahun. Di Last Center inilah para remaja menjalani proses parents interview atau PAIN, yaitu wawancara yang menentukan calon orang tua mereka. Proses ini dianggap sebagai langkah terakhir menuju kehidupan baru di luar pusat asuhan. Jeonu 301 adalah salah satu anak bangsa yang kini tinggal di Last Center. Ia telah mengikuti beberapa kali PAIN, namun selalu gagal menemukan kecocokan dengan calon orang tua. Meskipun didampingi oleh guardian yang selalu berusaha membantunya, Jeonu mulai merasa proses ini tidak benar-benar tentang menemukan keluarga yang penuh kasih. Ia menyadari bahwa banyak orang dewasa menjalani PAIN hanya demi memenuhi citra sosial dan status moral, bukan karena keinginan tulus untuk membesarkan anak. Seiring berjalannya waktu, Jeonu 301 mulai mempertanyakan arti kebebasan dan makna kasih sayang yang sesungguhnya. Ia merasa bahwa menjadi anak bangsa membuat dirinya terkait dengan sistem yang mengatur segala aspek hidup, bahkan tentang siapa yang boleh mencintai dan dicintai. Melalui percakapan dengan guardian dan pengalaman pahit yang guardian alami, Jeonu perlahan menemukan kesadaran tentang hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pandangan ini menuntunnya pada perjalanan batin yang penuh pertentangan antara ketaatan pada sistem dan keinginan untuk bebas. Pain merupakan novel yang mengangkat tema serius, yakni identitas, keluarga, dan juga harapan. Membaca novel ini cukup intens dan kadang menyesakkan. Tetapi penulis mengemasnya dengan jalinan cerita yang menarik dan emosional. Meski alurnya kadang berpindah antara masa kini dan kilas balik narasi yang menghanyutkan. Novel karya Lee Hyung ini menggunakan sudut pandang orang pertama dari perspektif Jeonu 301. Aku bisa langsung merasakan konflik, dilema, dan emosi tokoh utama melalui narasinya. Perasaan tokoh lain jarang diungkapkan, namun karena Jeonu adalah pusat cerita, kompleksitas emosinya tetap terasa. Aku cukup suka dengan penokohan dalam Pain. Jeonu 301 merupakan tokoh utama yang dikenal pendiam, berpikir kritis dan sensitif terhadap perasaannya. Ia adalah salah satu anak bangsa di Last Center yang selalu gagal dalam proses PAIN nih teman-teman, yaitu program wawancara untuk menemukan orang tua.
Jeanu digambarkan penuh rasa ingin tahu tentang arti keluarga dan cinta sejati, serta menjadi simbol anak yang berusaha mencari identitas di tengah sistem yang tidak manusiawi. Selanjutnya, pada tokoh Park merupakan guardian atau pendamping Jeanu selama proses Pain. Ia berperan seperti figur ayah, sementara tegas, tenang, dan setia pada peraturan pusat. Namun seiring waktu, Park mulai menunjukkan sisi emosional dan empati kepada Jeanu yang menandakan bahwa kasih sayang sejati tak selalu lahir dari hubungan darah. Sedangkan teman Jeanu yakni Aki 505 merupakan teman dekat Jeanu di center. Ia lebih ceria dan realistis dibanding Jeanu, berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan meski juga menyimpan luka batin. Aki sering memberi nasihat ringan dan menjadi cerminan anak-anak yang mencoba bertahan di sistem dingin tanpa kasih sayang. Pain menggunakan berbagai diksi untuk menyampaikan nuansa ceritanya. Yang pertama ada denotatif dan teknis, yaitu merupakan kata faktual dan prosedural, ada pada contoh kata anak, sistem, dan wawancara. Kemudian ada kata konotatif dan emotif, yaitu kata kiasan atau emosional, pada kata anak bangsa, kesepian, dan kerinduan. Dan yang terakhir yaitu populer, kata sehari-hari seperti teman, orang tua untuk menjaga keterhubungan pembaca. Nah, yang membuatku kagum ialah bagaimana novel ini dapat memadukan konflik identitas dengan dunia distopia. Dalam dunia Pain, Jeanu 301 harus menghadapi sistem komunitas pengasuhan di mana anak-anak memilih orang tua baru melalui wawancara. Situasi ini memaksa Jeanu untuk merenungkan nilai dirinya, persahabatan, dan juga nilai keluarga. Alurnya menggunakan alur campuran karena Jeanu 301 sering mengingat masa lalu untuk memahami pilihannya saat ini. Pada cover Pain terdapat ilustrasi futuristik yang mewakili dunia distopia. Terdapat pula ilustrasi anak yang bertemu dengan calon orang tua baru yang diletakkan di tengah cover sebagai sorotan bagi pembaca. Nah, kelebihannya dari buku Pain ini banyak banget ya teman-teman. Selain kelebihan-kelebihan yang udah aku sebutin tadi, sayangnya Pain itu juga memiliki beberapa kekurangan nih teman-teman. Menurutku beberapa bagian cerita masih terasa padat karena banyak istilah atau sistem dunia distopia yang perlu dijelaskan. Sehingga pembaca kadang harus membayangkan konteksnya sendiri. Beberapa tokoh pendukung terasa kurang digali sehingga motivasi mereka baru jelas di akhir cerita. Narasi Jeanu yang menggunakan sudut pandang orang pertama kadang membuat pembaca kurang mendapatkan perspektif tokoh lain. Sayangnya juga masih terdapat beberapa typo dalam novel ini, seperti pada kata-kata omong-gomong harusnya omong-omong, berada pada halaman 99. Kemudian pada kalimat mungkin konyol untuk kami yang seperti ingin punya keluarga baru, seharusnya bisa menjadi mungkin terdengar konyol untuk kami yang seperti ingin punya keluarga baru pada halaman 107. Kemudian ada kesalahan pada penggunaan tanda kutip ganda, ya harusnya pada akhir kalimat ada ya, malah tidak ada. Setelah kata teman baik tanda tanya harusnya kutip ganda pada halaman 107. Lalu juga ada kesalahan dalam penggunaan kutip ganda lagi, pada beberapa kalimat malah menggunakan penggunaan kutip tunggal. Ada pada kalimat syukurlah setidaknya dia mau mulai menjaga kesehatannya dan kenapa tiba-tiba sekarang pada halaman 116. Lalu juga yang terakhir ada pada kalimat apa lagi yang mau dia katakan di halaman 121. Nah, novel Pain menghadirkan refleksi mendalam tentang kemanusiaan, cinta, dan identitas di tengah dunia yang dikendalikan oleh aturan negara. Lee Hyong menyoroti bagaimana sistem sosial yang kaku dapat menghapus nilai-nilai kasih sayang yang tulus. Melalui kisah Jeanu 301, pembaca diajak merenungkan makna keluarga dan pentingnya hak setiap individu untuk menentukan masa depannya sendiri. Karya ini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang melupakan sisi manusia dalam mengejar kesempurnaan sosial.
Aku merekomendasikan Pain tidak hanya untuk remaja, tetapi juga pembaca dewasa karena novel ini membantu memahami tekanan sosial, konflik identitas, dan arti keluarga. Aku beri 4 bintang untuk Pain. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah tertarik membaca novel Pain ini? Silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video resensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.